Selamat datang di seri kedua pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap di rumah, dan tetap belajar tanpa batas. Kali ini kita akan belajar mengenai pengantar pengelolaan barang milik negara. Apa itu barang milik negara? Tentu kemarin teman-teman masih ingat di materi pengantar pengelolaan keuangan negara 1, teman-teman sudah belajar sebagian dari aset pemerintah, yaitu pertama kas pada saat belajar bab pelaksanaan anggaran, dan berikutnya belajar tentang aset pemerintah yang lain berupa investasi ketika belajar mengenai pengelolaan investasi. Dan barusan di bab sebelum ini, teman-teman belajar satu jenis aset pemerintah yang lain, yaitu piutang negara. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai aset-aset negara dalam bab pengelolaan barang milik negara. Tentu teman-teman juga masih menunggu untuk membahas kapan nih dibahas persediaannya pemerintah, kapan nih dibahas aset tetapnya pemerintah, dan kapan dibahas aset-aset lainnya pemerintah, misalnya aset tidak berwujud. Mari kita mulai pembelajaran kita. Materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini kurang lebih kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kita belajar mengenai hal-hal yang bersifat umum dalam pengelolaan barang milik negara ini. Berikutnya kita akan belajar tahapan demi tahapan dalam siklus pengelolaan BUMN, mulai dari perencanaan hingga penghapusan, mulai dari pengadaan hingga pemindah tanganan, dan seterusnya. Dan terakhir ada sedikit materi terkait tanggung jawab ketika ada kelalaian dan sebagainya, ada kerugian negara, siapa yang harus mengganti rugi dan sanksinya seperti apa. Baik, yang pertama kita akan coba lihat hal-hal umumnya dulu, dasar hukumnya. Yang pertama dan kedua adalah undang-undang yang kemarin sudah banyak sekali kita kupas, kita bahas, yaitu undang-undang mengenai keuangan negara. Yang pertama adalah Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dari kedua undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang khusus mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara dan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. PP ini menggantikan PP Pengelolaan BUMN dan BMD sebelumnya, yaitu PP 6 tahun 2008, yang kemudian diubah menjadi PP 38 tahun 2008. Kemudian ini kita tampilkan satu contoh saja peraturan teknis pelaksanaannya, yaitu PMK 181 tahun 2016 tentang penatausahaan BUMN. Ini hanya salah satu, di samping banyak sekali beberapa PMK yang mengatur masing-masing tahapan dalam pengelolaan BUMN. Selanjutnya, saya lebih dulu membahas mengenai jenis-jenis BUMN ini, karena saya yakin teman-teman akan lebih familiar ke sana. Yang pertama adalah persediaan. Persediaan ini kalau di pemerintah, kurang lebih definisinya adalah barang yang dibeli pemerintah untuk dikonsumsi untuk keperluan operasional perkantoran dan layanan publik, maupun yang akan diserahkan ke pihak lain, ke masyarakat misalnya. Gitu. Tentu ini sedikit berbeda dengan definisi persediaan yang sebelumnya teman-teman pelajari di pengantar akuntansi. Di sana teman-teman mengenal supplies atau perlengkapan, yaitu yang digunakan untuk keperluan operasional sendiri yang dihabiskan, dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari di kantor tersebut. Kemudian kalau persediaan atau inventory itu adalah barang yang akan diserahkan ke pihak lain, misalnya dijual. Nah, dalam persediaannya pemerintah, dua
jenis itu dikelompokkan menjadi satu, yaitu persediaan, baik yang dikonsumsi sendiri maupun yang akan diserahkan kepada masyarakat. Apa aja di sana? Ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah persediaan alat tulis kantor. Banyak sekali, mulai dari kertas, tinta, dan seterusnya, kemudian juga obat-obatan, terutama untuk unit-unit pemerintah yang memiliki layanan kesehatan. Dan juga bahan baku, bahan-bahan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk operasionalisasi kantor pemerintah, itu juga masuk ke persediaan. Kemudian kelompok BUMN berikutnya adalah aset tetap. Aset tetap ini apa aja? Kurang lebih sama seperti yang di swasta, yaitu ada tanah, ada peralatan dan mesin, kemudian juga ada gedung dan bangunan. Yang sedikit berbeda dengan swasta adalah di pemerintah ada aset jalan, irigasi, dan jaringan. Karena pemerintah punya tanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur jaringan tersebut. Kemudian ada aset tetap lainnya, misalnya buku koleksi perpustakaan, kemudian hewan peliharaan di unit karantina atau unit riset atau unit konservasi satwa dan seterusnya. Kemudian juga barang-barang bercorak seni dan budaya. Dan yang terakhir dalam kelompok aset tetap ini adalah konstruksi dalam pengerjaan atau construction in progress, atau yaitu bangunan atau gedung atau bahkan peralatan dan mesin yang belum selesai. Dalam arti karena aset tetap definisinya adalah siap digunakan, dalam arti masih dalam proses dan dia belum siap digunakan. Seperti kalau di kampus kita, di kampus PKN STAN, teman-teman pasti sudah tahu bahwasanya tahun ini kita akan memulai pembangunan gedung pendidikan yang baru sampai tahun 2021 nanti. Nah, pada saat ini pun di kampus kita sudah punya catatan aset tetap yang bernama konstruksi dalam pengerjaan, karena di tahun kemarin, tahun 2019, kita sudah memulai tahapan pembangunan gedung, yaitu kita meng-hire konsultan manajemen konstruksi maupun konsultan perencana untuk mendesain dan menghitung RAB dari gedung tersebut. Itu pun masuk ke nilai gedungnya, karena semuanya dilakukan dalam rangka gedung itu bisa dibangun dan nantinya siap digunakan. Nanti kalau sudah selesai pembangunan gedungnya, maka aset yang bernama konstruksi dalam pengerjaan ini akan direklas, dibalik menjadi akun jadinya. Misalnya gedung ya akan menjadi nilai gedungnya. Dan terakhir, kelompok aset atau kelompok BUMN yang terakhir adalah aset lainnya. Apa aja aset lainnya ini? Pertama adalah aset kemitraan, yaitu aset yang dimiliki pemerintah bersama mitra kerjasamanya. Misalnya kerjasama pemanfaatan, kemudian BGS, kerjasama bangun guna serah, ataupun BSG, bangun serah dan guna. Apa itu? Nanti kita bahas di halaman berikutnya. Kemudian juga ada intangible asset atau aset tidak berwujud. Misalnya perangkat lunak atau software, kemudian hak cipta, hak paten, dan seterusnya. Kemudian terakhir, aset tetap yang dihentikan penggunaannya, itu dipindahkan klasifikasinya ke aset lainnya. Ini kelompok-kelompok BUMN yang akan kita bahas di bab ini. Berikutnya, kita bahas pengertian apa itu BUMN. Ini tercantum dalam pasal 1 dan 2 PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BUMN maupun BUMD tadi. BUMN adalah barang milik negara, adalah semua barang yang tadi kita sebut jenis-jenisnya, mulai dari persediaan, aset tetap, hingga aset lainnya tadi, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Jadi di sini dijelaskan bahwasanya BUMN adalah semua barang yang kita peroleh, baik dari pengadaan yang dibiayai oleh APBN maupun dari perolehan lain yang sah. Kita bahas contohnya satu-satu. Pertama adalah yang atas beban APBN. Saya contohkan langsung adalah gedung yang sedang kita bangun di PKN STAN, yaitu gedung pendidikan 8 lantai yang insya Allah akan kita mulai di tahun 2020 ini dan kita selesaikan di tahun mendatang. Nah, kita tahunya aset itu dibiayai oleh APBN, dibeli dari APBN, ataukah dari perolehan lain yang sah itu ya saat pertama kali aset itu kita peroleh. Kalau sudah asetnya ada, bahkan sudah beberapa tahun, mungkin sama saja kita dari luar, dari fisiknya kita nggak akan tahu apakah itu diperoleh dari APBN atau tidak. Nah, teman-teman kalau pengen tahu, ini gedung dibangun dengan biaya APBN ataukah dari perolehan lain, teman-teman bisa ngecek salah satunya ini di LPSE misalnya. Kebetulan yang saya contohkan ini gedung kita yang saat ini masih dalam proses tender. Kita bisa lihat di sana riwayatnya, kita bisa lihat sana list tendernya, kerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan PKN STAN, dan seterusnya. Sumber dananya itu jelas tersantum APBN. Atau mungkin bisa lihat juga di rencana umum pengadaannya. Ini salah satu contoh aja yang dibiayai APBN. Pada dasarnya semua jenis aset atau semua jenis BUMN bisa dibiayai dari APBN. Gitu. Baik itu gedung maupun bangunan, ataupun peralatan dan mesin, ataupun jalan, irigasi jaringan, aset tidak berwujud tadi, gitu kan. Silahkan nanti teman-teman dilihat, ini situs bisa dibuka, sekedar untuk mengetahui paket-paketnya bebas, bisa dilihat oleh siapapun, tanpa harus login. Berikutnya, aset yang diperoleh dengan perolehan lain yang sah. Apa aja perolehan lain yang sah itu? Yang pertama adalah dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Kemudian yang kedua, BUMN atau BMD juga bisa kita peroleh dari pelaksanaan sebuah perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, BUMN atau BMD bisa kita peroleh juga dari keputusan atau dari ketetapan yang diberikan oleh undang-undang. Sudah diperintahkan oleh undang-undangnya menjadi aset negara atau aset daerah. Dan terakhir, kita juga bisa memperoleh BUMN atau BMD dari putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Gitu. Apa aja sih Pak ini Pak? Gitu. Atau seperti apa nih? Gitu kan? Contoh-contohnya gitu kan. Baik, saya akan berikan beberapa contohnya di masing-masing jenis ini. Yang pertama adalah yang hibah atau sumbangan. Ini kurang lebih setahunan lebih yang lalu, Kementerian PUPR melakukan penandatanganan naskah berita acara serah terima hibah BUMN. Sedikit kita besarkan. Nah, ini tepatnya adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah membangun beberapa aset yang bisa dimanfaatkan oleh publik dan masyarakat gitu. Misalnya spam atau air minum ya. Kemudian juga perumahan-perumahan gitu. Nah, aset-aset ini setelah diselesaikan pembangunannya oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, sebagiannya adalah dihibahkan kepada pemerintah daerah. Misalnya tadi, proyek PAM tadi, air minum tadi, untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan publik kepada masyarakatnya. Gitu. Nah, tentu bagi pemerintah daerah, dia akan memperoleh aset baru, yaitu bangunan spam tadi. Nah, itu perolehannya, tentu dia tidak bangun sendiri, tidak mengeluarkan APBD sendiri,
tapi diperoleh dari hibah pemerintah pusat. Ini salah satu contoh BMN atau BMD yang diperoleh dari hibah. Nanti juga masih ada contoh-contoh lain. Dan berikutnya yang dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak, ini saya cuplikkan konferensi pers atau press release dari Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara, yaitu mengenai kerjasama pendayagunaan aset berupa tanah negara yang diperuntukkan sebagai lokasi pendidikan bagi Jakarta Intercultural School atau JIS. Nah, tentu ini JIS menyewa kepada negara. Artinya negara memperoleh PNBP berupa sewa lahan yang kemudian digunakan untuk sekolah. Sehingga nggak mungkin JIS nyewa lahan ini kosong terus digunakan begitu saja gitu. Tentu akan dibangun di sana gedung sekolah, mungkin gedung kantor, mungkin gedung kesenian dan olahraga, mungkin lapangan acara maupun lapangan olahraga, mungkin juga jalannya di lingkungan sana gitu dan seterusnya. Nah, aset-aset yang diperoleh atau aset-aset yang diadakan pada saat perjanjian itu nanti di akhir perjanjian itu disebutkan 15 tahun. Kalau perjanjian 15 tahun sudah selesai dan tidak diperpanjang, maka aset-aset yang muncul dalam perjanjian tadi menjadi asetnya negara. Contoh lain misalnya jalan tol gitu kan, BPJT itu mengadakan perjanjian kerjasama dengan BUJT, Badan Usaha Jalan Tolnya, untuk mengelola tolnya, mulai membangun misalnya. Jadi pemerintah melalui BPJT hanya menyediakan lahannya saja, kemudian swasta, BUJT-nya membangunkan jalan, mengoperasionalkan selama masa konsesi misalnya 50 tahun. Nanti setelah 50 tahun, konsesinya habis, maka aset jalan yang dibangun oleh BUJT tadi menjadi aset negara. Berikutnya yang karena ketentuan undang-undang. Ini kemarin sudah sempat kita bahas sedikit. Ini saya cuplikan berita, kilang badak di Bontang, kilang LNG ini ditetapkan sebagai aset negara. Tadi ini karena sebab undang-undang, yaitu tepatnya Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang mana BUMN sebelum keluar undang-undang itu umumnya adalah berbentuk perum atau perjan, yang mana asetnya adalah aset negara. Termasuk di kasus ini, BUMN yang dimaksud adalah Pertamina. Maka ketika berlaku undang-undang tentang BUMN, di mana di undang-undang tersebut badan hukum BUMN sebagiannya berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk kepada hukum perseroan, di mana dalam perseroan terdapat pemisahan aset dari pemilik dan aset perusahaan, maka Pertamina juga berubah menjadi PT. Nah, efek dari perubahan menjadi PT tersebut, ada aset-aset yang sebelumnya dikelola Pertamina itu dibawa masuk ke dalam neracanya PT Pertamina, ada juga yang tidak. Nah, yang tidak ini menjadi aset negara, menjadi BUMN, yang kemudian harus dikelola oleh pemerintah. Nanti ada contoh lebih lanjut itu. Bahkan dari aset ex Pertamina ini ada juga yang kemudian dihibahkan. Jadi muncul perolehan aset lagi bagi instansi pemerintah tertentu. Dan terakhir dari putusan pengadilan. Kita lihat contoh aset yang diperoleh dari putusan pengadilan. Ini rumah senilai 49 miliar milik Pak Joko Susilo dalam kasus tindak pidana korupsi simulator SIM di Kakor Lantas.
Silahkan dibaca beritanya beberapa tahun yang lalu. Yang jelas, salah satu putusan pengadilan tipikornya adalah menyita dan menyatakan rumah di Solo ini yang mewah banget, senilai 49 miliar ini menjadi milik negara. Dan bahkan belakangan rumah ini juga dihibahkan ke Pemkot Solo untuk kemudian digunakan untuk keperluan pemerintahan di Kota Solo. Ini beberapa contoh agar pengertian BUMN yang berasal dari pengelolaannya yang sah ini teman-teman bisa lebih menangkap dan memahaminya lebih enak gitu. Berikutnya kita akan masuk pada struktur atau organisasi pengelola BMKN atau BMKD ini, mengelola barang milik negara dan kekayaan milik negara atau daerah ini. Secara umum, kita ambil pemerintah pusat saja, kurang lebih sama. Jadi kalau kemarin kita mempelajari bagaimana struktur di keuangannya, di mana wewenang itu dibagi dua, COO dan CFO, Menteri Keuangan selaku CFO, kemudian menteri-menteri yang lain, dan pimpinan lembaga-lembaga negara itu menjadi COO, menjadi Chief Operational Officer-nya. Kemudian kita mengenalnya di Undang-Undang sebagai Menteri Keuangan, sebagai bendahara umum negara. Kemudian Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran. Nah, demikian juga ada pemisahan tugas dan wewenang seperti ini di pengelolaan BUMN, di mana Menteri Keuangan nanti bertindak sebagai pengelola barang, sedangkan Menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya itu bertindak sebagai pengguna barang. Kemudian turun ke struktur di bawahnya, Menteri Keuangan selaku pengelola barang ini nanti secara fungsional akan dilakukan atau menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan juga KPKNL di level pelayanan di daerahnya. Kemudian pengguna barang melimpahkan sebagian wewenangnya kepada kuasa pengguna barang, yaitu para kepala satuan kerja di bawah menteri atau pimpinan lembaga tersebut. Nah, apa yang kemudian kita harapkan, kita tuju dari adanya undang-undang atau landasan hukum yang baru tadi, kemudian adanya pengertian maupun unifikasi peraturan dan sebagainya, termasuk dengan adanya organisasi pengelola BUMN atau BMKD ini. Tentu yang kita harapkan adalah adanya pengelolaan BUMN yang taat asas, yang tertib, yang bagus. Nah, apa aja asas-asas pengelolaan BUMN yang perlu kita jaga, perlu kita terapkan? Antara lain adalah asas fungsional, di mana organisasi pengelolaan BUMN ini juga dibentuk agar pengelolaan ini berjalan oleh para pengelola maupun pengguna barang yang sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian juga asas kepastian hukum, bahwasanya pengelolaan BUMN ini harus berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan, ada keadilan, ada kepatutan, dan seterusnya. Berikutnya asas transparansi atau keterbukaan, di mana hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, yang valid, dan keikutsertaan dalam mengamankan BUMN itu ada. Dan berikutnya yang juga sangat penting kalau kita bicara keuangan negara adalah asas efisiensi. Bagaimana penggunaan BUMN ini diarahkan pada standar-standar atau batasan-batasan kebutuhan, bukan keinginan. Sehingga ini bisa mendorong, bisa menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal, tapi tidak boros. Kemudian asas berikutnya adalah akuntabilitas publik, bahwasanya seluruh kegiatan ini,
seluruh kegiatan pengelolaan BUMN itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau kepada rakyat. Dan terakhir adalah asas kepastian nilai. Ini menjadi sangat penting karena BUMN sebagai bagian dari aset negara ini tentu akan dilaporkan dalam neraca pemerintah. Sehingga kepastian nilainya pemerintah atau negara ini seberapa kaya atau seberapa miskin, salah satunya bisa dilihat dari aset-aset negaranya. Yang mana itu nanti juga akan menentukan bagaimana kita dilihat oleh masyarakat dunia. Kita apakah negara kita pengelolaan asetnya baik, nilai asetnya besar gitu kan, sehingga kita pantas dipercaya untuk berbagai hal dalam hal keuangan. Itu yang kita tuju. Nah, dalam rangka mencapai itu semua, peraturan mengatur tentang lingkup maupun siklus pengelolaan BUMN dan BUMD ini yang best practice gitu. Dan best practice-nya apa? Best practice-nya tentu kita bicara BUMN adalah mengenai siklus logistik atau logistik cycle. Apa aja itu? Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran BUMN. Tentu BUMN ini ada karena direncanakan dan ada karena kemudian diurus atau disediakan anggarannya. Meskipun tadi tidak melulu harus pakai APBN untuk bisa memperoleh BUMN ini gitu. Nah, kemudian setelah direncanakan dengan baik dan dianggarkan dengan anggaran yang cukup, berikutnya adalah dilakukan proses pengadaan. Ketika lancar, barang datang, BUMN datang, kemudian kita tetapkan status penggunaannya. Nah, karena tentu BUMN itu ada untuk kita gunakan. Sisi lain dari penggunaan, karena BUMN ini adalah aset yang utilitasnya tangible, penggunaannya adalah lebih ke aspek fisiknya, baik dikendarai, dimasuki, diduduki, dioperasikan, dijalankan, dan seterusnya. Sehingga ini mutlak membutuhkan pengamanan maupun pemeliharaan. Berikutnya, ketika suatu kali aset ini kemudian kita lihat kok idle nih, gitu kan, tidak termanfaatkan dengan baik gitu, maka kita bisa melakukan pemanfaatan. Loh, apa bedanya Pak pemanfaatan dengan penggunaan? Beda, gitu ya. Ini yang kita masih sering ini ketukar-tukar gitu kan kalau ngobrol, ya wajar gitu karena tidak semua orang memang mempelajari mengenai pengelolaan BUMN ini gitu kan. Nah, dalam pengaturan BUMN istilah penggunaan itu berbeda dengan istilah pemanfaatan. Apa bedanya nanti kita bahas. Berikutnya penilaian. Penilaian juga penting karena tadi harus disajikan di neraca pemerintah dengan nilai yang reliable, nilai yang handal. Berikutnya adalah penatausahaan, kemudian pembinaan dan pengawasan. Nah, tadi ada kemungkinan idle bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, tapi bisa juga idle dan sudah tidak bisa diapa-apain. Misalnya karena rusak, atau karena sudah ketinggalan teknologinya, dan seterusnya. Maka terhadap BUMN yang seperti itu bisa kita pindah tangankan kepada pihak lain, atau kalau ternyata tidak bisa dipindah tangankan, bisa dilakukan pemusnahan. Dan setelah kita lakukan pemusnahan atau pemindah tanganan, berikutnya adalah kita hapus. Apa itu penghapusan? Bedanya dengan pemusnahan apa? Nanti kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai alur pengelolaan BUMN atau BUMD ini yang lebih praktis. Semoga teman-teman bisa lebih memahami tadi ya siklus BUMN tadi dalam bentuk alur yang lebih
sekuensial. Gitu. Nah, pengelolaan BUMN ini tadi sudah disampaikan, struktur organisasi pengelolaannya, antara lain ada pengguna barang, itu adalah kementerian atau lembaga, dan unit-unit di bawahnya, para satuan kerja. Kemudian ada pengelola barang, yaitu Menteri Keuangan, dalam hari ini dilaksanakan tugasnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara maupun lelang. Dan juga bisa jadi nanti ada pengguna barang lainnya, kemudian ada pihak-pihak yang lain. Nah, tadi sudah sampaikan bahwasanya siklus BUMN itu bermula dari perencanaan kebutuhan BUMN atau BMD. Nah, siapa yang harus menyusun kebutuhannya? Tentu adalah pengguna barangnya itu sendiri. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah perencanaan kebutuhan, bukan keinginan. Gitu ya. Jadi BUMN itu harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan di satu sisi, kebutuhan pelaksanaan tugas kantor tersebut, kemudian juga ketersediaan barang milik negara yang sudah ada. Gitu ya. Kalau butuh, tapi barangnya ada, tentu tidak perlu ada pengadaan baru. Butuh, dan kebetulan di kantor tersebut belum ada, tapi di kantor sebelah ada, dan nganggur. Gitu. Nah, tentu ini bisa kemudian pengalian penggunaan. Gitu. Tidak harus beli sekali lagi. Gitu. Kemudian juga di samping itu, juga dengan standar harga. Jadi perencanaan kebutuhan ini nanti outputnya adalah RKBMN, rencana kebutuhan barang milik negara. Pedomannya apa? Kurang lebih ada 3 pedomannya, yaitu standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Standar barang itu apa? Standar barang itu menyatakan bahwasanya untuk kebutuhan melaksanakan tugas ini butuh barangnya seperti apa, atau maksimal seperti apa yang sudah mencukupi. Gitu. Misalnya kalau di Kementerian Keuangan sekarang, untuk komputer, end user itu maksimal pakai prosesor i5, gitu. Tidak boleh i7. Gitu. i7 baru boleh untuk keperluan development maupun teknikal. Itu salah satu contoh. Kemudian standar kebutuhan itu seperti apa? Standar kebutuhan itu bicara mengenai kantor ini fungsinya melaksanakan tugas A, B, C, D, memiliki pegawai sekian, memiliki luasan kantor sekian, memiliki struktur jabatan seperti ini, maka butuhnya seperti ini, gitu. Misalnya, gitu ya. Kantor pelayanan pajak. Di sana ada levelnya eselon 3, kantor pelayanan pajak pertama ya. Kepala kantornya eselon 3, kemudian di bawahnya ada eselon 4 sekian orang. Kemudian baru ada pelaksana sekian puluh orang. Gitu. Nah, itu semua ada standar kebutuhannya. Misalnya eselon 3 kepala kantor, ruang kerjanya harus ada ruang untuk meja kerja, untuk ruang tamu, untuk kamar mandi, dan seterusnya. Ya, kebutuhan luasannya sekian meter persegi. Di bawahnya ada eselon 4, sekian. Satu eselon 4, maksimal ruang kerjanya sekian meter persegi kali sekian orang, dan seterusnya sampai ke level staff tadi. Itu semua dihitung. Dan terakhir ya standar harga gitu. Ketika butuh satu kendaraan dinas misalnya untuk kebutuhan operasional, maksimal harganya berapa? Dari situlah kemudian bisa dihitung kebutuhannya, diajukan ke pengelola barang, ke DJKN, untuk kemudian mendapatkan penetapan RKBMN. Penetapan RKBMN inilah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk perhitungan dan penetapan anggaran dalam DIPA. Nah, setelah RKBMN oke, anggaran oke ditetapkan dalam DIPA, maka yang perlu dilakukan berikutnya adalah melakukan pengadaan BUMN melalui metode-metode yang sesuai dengan peraturan. Untuk tanah harus mengikuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan selain tanah mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa
dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Bisa melalui tender, bisa melalui seleksi, bisa melalui penunjukan, dan seterusnya. Nanti ada bab sendiri kita belajar hal tersebut. Nah, setelah pengadaan selesai, barang datang, selain kita gunakan, yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikan dokumen kepemilikannya. Ini tidak terhadap semua jenis BUMN ya, hanya BUMN tertentu yang memiliki dokumen pemilikan. Misalnya tanah, itu harus memiliki sertifikat. Kalau untuk pemerintah, digunakan entasi pemerintah, sertifikatnya adalah sertifikat hak guna bangunan. Kemudian, misalnya bangunan, ya tentu ada dokumen kepemilikannya, misalnya IMB. Kemudian kendaraan, ada BPKB, dan seterusnya. Tapi tidak semua BUMN punya dokumen kepemilikan. Misalnya laptop. Laptop itu nggak punya dokumen kepemilikannya yang menyatakan laptop ini milik si A. Gitu. Proyektor misalnya, itu tidak ada juga. Dan banyak lagi. Setelah dokumen kepemilikan yang lengkap, barangnya juga kita gunakan, maka yang perlu kita lakukan bersamaan dengan itu adalah mengajukan penetapan status penggunaan atau PSP BUMN tersebut ke pengelola barang. Nah, setelah ini ditetapkan, kita bisa mengatakan bahwasanya BUMN yang kita beli tadi, yang kita adakan tadi, itu sudah direncanakan dengan baik, sudah diadakan dengan baik, dan sudah diutilisasi dengan baik, gitu. Karena digunakan untuk keperluan yang setelah direncanakan untuk memenuhi tugas fungsi kantor tersebut. Sehingga yang perlu menjadi catatan adalah PSP ini diberikan kepada pengguna barang untuk memberikan legalitas atas penggunaan barang tersebut sebatas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya saja. Nah, bagaimana jika di Satker tersebut memiliki BUMN yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi? Atau sesuai tugas fungsi tapi berlebih atau idle, tidak kepakai, atau rusak, atau tidak ekonomis. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah, pertama, kalau BUMN itu berupa tanah dan atau bangunan, maka tanah dan bangunan yang tidak sesuai tupoksi tadi, yang idle tadi, yang nganggur tadi, wajib diserahkan kepada pengelola barang atau kepada Menteri Keuangan, ke DJKN. Nah, setelah diserahkan, diterima oleh DJKN dan ditetapkan menjadi BUMN di pengelola barang, maka selanjutnya oleh DJKN akan dilakukan tindak lanjut. Yang pertama adalah kemungkinannya adalah pengalian status penggunaannya. PSP-nya yang di kantor lama itu dicabut, kemudian di PSP-kan baru ke kantor lain. Kenapa kantor lain? Barangkali kantor tersebut masih butuh. Sedangkan di kantor yang lama tadi berlebih. Daripada di sana berlebih dan nganggur, lebih baik diserahkan ke kantor lain yang ternyata butuh, biar di sana juga tidak melakukan pemborosan uang negara dengan membeli atau mengadakan aset yang baru. Nah, ini sama akan mendorong atau memenuhi fungsi pelayanan pada kantor pengguna barang yang lain untuk digunakan penyelenggaraan tugas dan fungsinya tadi. Atau jika ternyata sudah tidak ada kantor lain yang membutuhkan untuk penggunaannya, maka bisa dilakukan pemanfaatan atau pemindah tanganan gitu. Tadi beda ya, pemanfaatan secara penggunaan. Tapi sabar dulu, kita lihat dulu kemungkinan lain. Kemungkinan lain adalah sesuai penggunaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, tapi hanya sebagian. Tepatnya untuk yang memiliki kemungkinan sebagian itu adalah tanah dan bangunan. Misalnya, satu kantor
itu pegawainya hanya 50 misalnya. Cukup butuh satu gedung yang berdiri di atas tanah misalnya 2.500 meter persegi sudah cukup nih. Ada 3 atau 4 lantai begitu. Dia memiliki tanah yang luas, misalnya 10.000 meter persegi. Nah, ini tentu sebagian idle atau sebagian tidak digunakan untuk tugas dan fungsinya. Atau kemungkinan lain adalah BUMN selain tanah dan bangunan yang tadi berlebih, idle, dan seterusnya. Terhadap yang ini pun sama, bisa diajukan ke pengolah barang untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan ataupun pemindah tanganan. Kali ini oleh inisiatif dan oleh wewenang dari pengguna barang. Kalau yang sebelumnya tadi merupakan tindak lanjut yang berada di kewenangan pengelola barang. Tapi kegiatannya akan sama. Apa sih pemanfaatan, apa sih pemindah tanganan? Mari kita lihat. Gitu. Yang pertama yang jelas, pemanfaatan pemindah tanganan ini lebih dekat ke fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Fungsi anggaran gimana dimaksud? Fungsi anggaran untuk bisa mengenerate pendapatan tambahan bagi negara. Baik pemanfaatan maupun pemindah tanganan. Gitu. Jadi dua-duanya ini memungkinkan bagi negara untuk memperoleh tambahan pendapatan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pemanfaatan. Di kolomnya sudah kelihatan, kalau penggunaan tadi adanya di pengguna barang atau pengguna barang lainnya, intinya pengguna barang. Karena penggunaan adalah pendayagunaan aset, operasionalisasi aset atau BUMN untuk tugas dan fungsi kantor tersebut. Jika bukan untuk fungsi kantor tersebut, maka namanya bukan penggunaan. Misalnya, didayagunakan oleh pihak lain dengan cara disewakan, itu namanya adalah pemanfaatan. Nah, dari pemanfaatan inilah, contohnya sewa, maka pemerintah akan mendapatkan pendapatan PNBP berupa sewa. Misalnya, teman-teman yang lihat aja di kampus, gitu ya, ada ATM. ATM itu adalah bentuk pemanfaatan BUMN. Kita punya sebidang tanah dan bangunan yang kosong, yang kemudian cocok bagi bank untuk menaruh mesin ATM-nya. Di satu sisi juga kita kampus membutuhkan layanan ATM untuk mahasiswa lalu lintas keuangannya dengan orang tua misalnya dan seterusnya. Kemudian juga kantin, di sana ada pedagang yang menyewa gitu. Kemudian kafe 88 itu semuanya sudah bentuk pemanfaatan BUMN. Bentuk lain selain sewa ada KSP atau kerjasama pemanfaatan, kemudian ada juga BSG, bangun serah guna. Jadi mitra pemanfaatan ini swasta misalnya, kita sediakan lahan, suruh dia bangun, suruh dia menyerahkan kita, baru kita gunakan. Atau bangun guna serah. Dia bangun, dia menggunakannya, baru di akhir periode kerjasama, dia menyerahkan ke kita. Atau contoh lain adalah pinjam pakai. Pinjam pakai ini masih sesama kantor pemerintah yang sementara waktu bisa menggunakan aset tersebut tanpa ditetapkan penggunaannya. Artinya status penggunaannya tetap di kantor kita, tidak berpindah ke kantor lain tersebut karena memang sifatnya hanya sementara. Gitu. Mungkin sambil nunggu dia bangun gedung barunya gitu dan seterusnya. Itu terkait pemanfaatan. Dan berikutnya adalah pemindah tanganan. Kalau pemanfaatan tadi gampangnya BUMN itu dimanfaatkan pihak lain selain unit-unit pemerintah, kecuali pinjam pakai ya.
Sedangkan kalau pemindah tanganan adalah dipindah tangankan, artinya dilepas kepemilikan kita, dipindahkan ke pihak lain. Caranya apa? Dengan dijual, dengan ditukar, atau dengan dihibahkan, dan juga bisa juga dengan penyertaan modal negara kepada BUMN, atau penyertaan modal daerah kepada BUMD. Yang pertama, dijual. Jual itu dengan cara lelang. Seperti yang sekarang barusan kita selesaikan di kampus, yaitu lelang terhadap bangunan-bangunan yang akan tertimpa set plan dari gedung baru. Makanya kita lakukan pemindah tanganan. Dijual kepada pihak lain. Dijual walaupun hanya bongkaran. Ternyata bongkaran pun masih memiliki nilai ekonomis yang lumayan. Sehingga kita lakukan lelang. Dan ternyata laku. Alhamdulillahnya bagi negara dapat pendapatan seratusan juta. Gitu. Nah, saya mau memberikan satu contoh yang tadi di depan sudah sedikit muncul, yaitu mengenai aset-aset Pertamina yang kemudian dicatat atau menjadi BUMN karena ketentuan Undang-Undang BUMN tadi. Nah, ini salah satu aja hasil pengelolaan aset Pertamina oleh DJKN. Diserahkan kepada 5 pihak. Dan ini menarik. Gitu. Mari kita cek satu-satu. Yang pertama adalah tanah seluas 330 sekian meter persegi, seharga 7 miliar dihibahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lematang Ilir. Gitu. Nah, ini kira-kira yang mana? Penggunaan oleh pengguna barang lainkah? Atau pemanfaatankah? Atau untuk pemindah tanganankah? Gitu. Nah, kita lihat ternyata ini pemindah tanganan karena ini dihibahkan. Sehingga ini bagi pemerintah Kabupaten Lematang Ilir, dia memperoleh BMD baru dari perolehan lainnya yang sah berupa hibah dari pemerintah pusat. Berikutnya, yang 234, tanah seluas sekian dan bangunan senilai sekian ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Pertahanan, Lantamal, Sorong. Berikutnya digunakan untuk kantor pusat BUMN, ada yang digunakan untuk Kementerian Luar Negeri, untuk membangun kantor perwakilan PBB. Nah, ini semua adalah penetapan atau pengalian status penggunaan kepada pengguna barang lain. Pengguna barang lainnya siapa? Pengguna barang yang pertama tadi adalah Kementerian Pertahanan, di TNI AL, dan tepatnya di Lantamal 16 Sorong. Yang berikutnya, pengguna barang lainnya yang mendapatkan penetapan status penggunaan adalah BNN. Dan berikutnya, akhir Kemenlu. Nah, ini semua masuk ke yang kedua, pengguna barang lainnya yang tadi ditujukannya ke fungsi pelayanan di kantor-kantor tersebut. Itu. Tapi sadari atau tidak, sekaligus ini adalah fungsi budgeter, tepatnya fungsi penghematan anggaran. Anda bisa lihat di situ, yang ke Lantamal 139 miliar, yang ke BNN 158 miliar, yang ke Kemenlu 59 miliar. Ini kalau di total sudah lebih dari 300 miliar. Itu artinya apa? Negara menghemat 300-an miliar dari pengelolaan BUMN ini gitu. Karena kalau enggak, tentu Lantamal akan bangun baru yang mungkin butuhnya besar. Demikian juga BNN dan seterusnya. Dan terakhir, yang diserah kelolakan ke Elman. Elman ini adalah BLU khusus di DJKN yang tugasnya melakukan optimalisasi aset. Ini kira-kira
Masuk kategori yang mana? Masuk ke kategori pemanfaatan, karena nanti sama Elman pasti akan didaya gunakan dengan dicarikan mitra yang sesuai, itu bisa disewakan atau mungkin bisa dikerjasamakan yang lain. Nah, ini satu contoh yang bagaimana aset yang tidak sesuai tupoksi atau idle tadi bisa dikelola dengan baik sehingga bisa mendukung fungsi layanan kantor yang lain, bahkan fungsi budgeter, dan seterusnya. Nah, tapi ada kalanya ternyata aset-aset yang idle ini tidak bisa kita alihkan status penggunaannya kantor lain karena kantor lain sudah punya semua misalnya, atau juga tidak bisa kita lakukan pemanfaatan karena nilai ekonomisnya rendah, nggak ada yang mau nyewa misalnya, gitu kan. Dan juga tidak bisa kita pindah tangan karena mungkin barangnya rusak, sudah tidak bisa bernilai ekonomis ketika dilelang atau dijual, gitu. Maka alternatif lainnya adalah kita mengajukan persetujuan pemusnahan kepada pengelola barang, kepada DJKN. Ini otomatis hanya untuk non-tanah dan atau bangunan gitu. Karena kalau tanah tidak mungkin bisa dimusnahkan, bangunan masih mungkin, tapi umumnya bangunan masih punya nilai ekonomis bongkarannya, sebagaimana tadi saya ceritakan di contoh di kampus kita, gitu. Sehingga masih bisa dipindah tangankan. Nah, setelah tentu dapat persetujuan, pengguna barang bisa melakukan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut, gitu. Nah, khusus bagi yang kemudian hilang VMN tersebut, dalam arti kita hilangkan dari posisi ini, yaitu dipindah tangankan, karena itu dipindahkan kepemilikannya ke pihak lain maupun dimusnahkan, maka perlu kita tindak lanjuti dengan satu tahapan lagi, yaitu melakukan penghapusan BMN, yang juga harus mendapatkan persetujuan dari pengelola barang. Kurang lebih ini alur pengelolaan BMN yang sifatnya siklus hidup, dalam arti berurutan gitu ya, gitu, dan ada sebab akibat gitu dari satu alur ke alur yang lain gitu. Di samping itu juga masih ada alur pengelolaan BUMN yang lain yang sifatnya tidak sekuensial atau tidak berurutan seperti ini gitu. Yang mana lebih bersifat pekerjaan harian atau mingguan atau bulanan yang sifatnya rutin gitu, atau bahkan ada beberapa yang sifatnya periodik. Tidak perlu alasan khusus atau sebab khusus, tapi memang dilakukan secara periodik atau dilakukan secara rutin gitu. Apa aja itu? Yang pertama adalah pengamanan dan pemeliharaan. Terutama ini barang-barang yang status penggunaannya di kantor kita. Kita harus mengamankan dan juga memelihara agar barang-barang tersebut tidak cepat rusak atau mungkin tidak disalahgunakan dan juga tidak diambil alih oleh pihak lain. Pengamanan ini meliputi apa aja? Yang pertama adalah pengamanan secara administrasi, yaitu kita catat dengan benar, pembukuannya benar, secara rutin kita lakukan inventarisasi, karena ini kita mengelola barang yang fisik, yang bisa rusak, bisa aus, bisa berpindah tempat, dan seterusnya. Kemudian juga di pelaporannya yang benar, tentu itu salah satu mengamankan juga. Gitu. Kemudian pengamanan yang kedua adalah secara fisik, diamankan secara fisiknya. Misalnya apa? Untuk tanah dan bangunan misalnya dipagari, dikasih tanda batas. Kemudian tanahnya disimpan, kemudian dilakukan pemeliharaan atau maintenance.
Ini semua dilakukan untuk mencegah penurunan fungsi, penurunan jumlah yang abnormal gitu. Kemudian juga mencegah kehilangan atau diambil alih oleh pihak lain. Kemudian ketiga adalah pengamanan secara hukum. Apa aja itu? Pertama adalah tadi, melengkapi bukti kepemilikan. Misalnya tanah kita sudah dibeli dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu ketika belum ada SHM, baru ada gire atau petok atau letter C dan sebagainya, itu harus kemudian kita urus sertifikatnya secara benar. Demikian juga bukti kepemilikan yang lain, misalnya IMB. Dulu mungkin tidak pakai IMB, lolos, sekarang kita harus tertibkan. Kemudian juga menyimpan dokumen bukti kepemilikan secara benar. Karena itu surat berharga, itu harus kita simpan secara benar. Dan juga jangan lupa kita lakukan pemeliharaan tadi, gitu. Baik pemeliharaan terhadap bangunan, terhadap gedung, terhadap kendaraan, terhadap mesin-mesin. Gitu. Semua harus kita lakukan maintenance atau pemeliharaan. Nah, ini sifatnya rutin, berjalan terus gitu ya. Tidak berurutan satu sama yang lainnya. Yang berikutnya adalah penatausahaan dan penilaian. Kita mulai dari penilaian dulu. Kapan sih BUMN harus dinilai? BUMN dinilai ini pertama adalah ini sifatnya tidak rutin. Seperti pengamanan dan pemeliharaan tadi, tidak daily gitu kan. Tapi hanya untuk hal-hal tertentu. Yang pertama adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah atau pusat jika terhadap BUMN tersebut belum ada nilainya, atau ada nilainya tapi dirasa sudah tidak reliable atau tidak handal lagi. Gitu. Sebagai contoh, di tahun 2018 dan 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, melalui teman-teman DJKR melakukan revaluasi aset tetap. Satu contoh aja, gitu kan. Hasil revaluasi ini kalau di kampus, nilai tanah di kampus yang tercatat di kampus kita sebelumnya sekitar 500-an miliar, naik menjadi sekitar 2,2 triliun rupiah, 4 kali lipat kenaikannya. Ini pentingnya melakukan penilaian, melakukan evaluasi, ternyata memang nilai aset yang tercatat di pembukuan kita belum mutakhir, tidak handal, dan seterusnya. Kemudian penilaian juga diperlukan ketika kita akan melakukan pemanfaatan BUMN, kecuali yang pinjam pakai, kepada mitra dari pihak lain tadi. Misalnya kita mau sewakan gedung G misalnya untuk berbagai acara yang sewanya jam-jaman harian, itu harus ada tarif. Nah, tarif itu salah satunya dihitung dari ini aset nilainya berapa, sehingga bisa kita sewakan dengan tarif berapa. Nah, untuk mengetahui nilainya berapa itu sekarang kita butuh penilaian. Dan berikutnya adalah ketika mau melakukan pemindah tanganan tadi. Misalnya, contoh praktis ya tadi, rumah dinas, plasma, bendungan, dan sebagainya yang kemarin kita hapus karena akan berdiri gedung baru di situ, maka bongkarannya pun kita lakukan penilaian. Kita mintakan kepada teman-teman di Kementerian PUPR yang lebih kompeten untuk melakukan penilaian sisa bongkaran. Dan kemudian kita ajukan lelangnya, dan alhamdulillah lelangnya laku. Karena apa? Karena kita akan menjual aset negara sebisa mungkin optimal dan tidak merugikan negara. Ketika terlalu murah, itulah merugikan keuangan negara. Kita harus cari yang wajar, tidak pula ketinggian sehingga dilelang nggak laku. Memang kita butuh penilaian dari tim yang ahli. Dan siapa yang melakukan penilaian? Kalau tanah dan atau bangunan, penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dapat pula menunjuk
atau melibatkan penilai independen. Dan hasil penilaiannya kemudian ditetapkan oleh pengelola. Gitu. Jadi tim penilai menghasilkan perhitungan, nanti akan ditetapkan entah sesuai angka itu atau dikurangi atau ditambahi nanti oleh pengelola barang di DJKN. Kemudian selain tanah dan bangunan, bisa oleh tim yang ditetapkan dibentuk oleh pengguna barang sendiri, tidak harus ke pengelola barang. Bisa Pak emang, gitu kan. Kita yang tidak punya basic appraisal, penilai. Ya kalau nggak bisa melibatkan penilai independen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai yang wajar tadi. Bongkaran tadi misalnya nilai wajarnya ini berapa? Gitu. Kemudian hasil penilaian ditetapkan oleh pengguna barang. Gitu. Dalam ini Pak Direktur misalnya menetapkan bertanda nilainya sekian, maju lelang, dan seterusnya. Banyak juga selain tahun ini kita selain menghapus sisa bongkaran rumah dinas dan sebagainya, itu juga menghapus banyak sekali peralatan, misalnya proyektor yang sudah out of date, kemudian buku-buku dan seterusnya. Itu penilaian. Berikutnya penata usahaan. Apa sih penata usahaan? Penata usahaan itu meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kalau tadi kita bicara neraca, di sana ada aset ada BMN nilainya sekian, setan tadi misalnya dari tanahnya dari 500 miliar menjadi 2,2 triliun. Kita lihat di laporan keuangan seperti ini, laporan keuangan itulah output dari kegiatan penata usahaan. Yang diawali dengan pembukuan. Apa itu pembukuan? Pembukuan adalah mencatat, mendaftar barang-barang ke dalam daftar barang sesuai dengan golongan dan kodifikasinya. Dan berikutnya adalah inventarisasi. Apa itu inventarisasi? Inventarisasi adalah pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BUMN tersebut. Tadi saya sampaikan, BUMN ini barang yang secara fisik tangible. Dioperasikannya, didaya gunakannya dengan cara ya tadi. Kalau kendaraan ya dikendarai, gedung ya dimasuki, diduduki, diinjak-injak, gitu kan. Kalau proyektor atau laptop misalnya dinyalakan, dipakai, dan seterusnya. Tentu karena barang ini ada secara fisik, dikelola orang secara fisik, maka ada berpotensi rusak, hilang, dan seterusnya. Maka minimal 5 tahun sekali pengguna barang harus melakukan inventarisasi, dicek barangnya ada di mana, harusnya di ruang itu apakah memang di ruang itu, atau sudah dipindahkan, apakah masih baik, atau sudah rusak ringan, atau malah rusak berat, dan seterusnya. Ini dilakukan setidaknya 5 tahun sekali. Tahun lalu di Kementerian Keuangan baru melakukan sensus BUMN, itu juga bentuk inventarisasi. Sebelumnya ada inventarisasi fisik dan seterusnya. Sedangkan untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasinya dilakukan setiap tahun. Terakhir pelaporan. Pelaporan itu ya intinya, endingnya adalah menyusun laporan BUMN atau BMD berupa tanah dan bangunan semesteran dan tahunan, karena itu periode laporan keuangannya, dan juga laporan-laporan penyerta yang lain. Yang kemudian kita bisa menikmatinya di neraca keuangannya pemerintah, itu dari pelaporan di penatausahaan. Berikutnya yang terakhir adalah WASDA atau pengawasan dan pengendalian. Ke BUMN itu semua harus dipantau, ditertibkan. Kemudian juga diaudit, termasuk audit penggunaannya, termasuk audit ketertibannya dalam banyak aspek tadi, gitu ya. Dan juga tindak lanjut jika ada temuan audit, gitu. Termasuk pelaporan-pelaporan, misalnya ada yang dimanfaatkan memperoleh sewa tadi, ada yang dipindah tanganan, gitu. Itu semuanya harus
dilaporkan, harus dipastikan. Itu namanya pengawasan dan pengendalian. Itu, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Tadi ada yang daily, rutin, ada juga yang insidental tapi tidak berurutan, tidak menunggu dan tidak berlanjut ke hal lain, dan ada juga yang sifatnya periodik. Seperti laporan tadi sifatnya kan periodik, tidak harian tapi periodenya pasti. Oke, nah ini semua seluruh siklus BUMN tadi, berikut alurnya harus kita jalankan dengan baik agar tadi yang kita inginkan, ketertiban asas-asas pengelolaan BUMN tadi bisa tercapai. Bagaimana kalau enggak? Bagaimana kalau ada kelalaian? Bagaimana kalau ada penyelewengan, ada penyalahgunaan, dan berefek kepada kerugian keuangan negara, maka terhadap pegawai negeri yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena kelalaiannya tadi bisa dilakukan tuntutan ganti rugi. Yang kemarin kita bahas, ketika belum dibayar, maka akan menjadi piutang TGR. Kok bukan piutang tuntutan perbendaharaan, Pak? Karena yang mengurusi BUMN ini sudah pasti bukan bendahara. Tidak boleh bendahara sekaligus mengurusi BUMN. Dan juga terhadap yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi yang lain, baik berupa sanksi administrasi, bahkan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsurnya, misalnya tadi penyalahgunaan wewenang, BUMN-nya dijual kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang benar dan uangnya tidak masuk ke kas negara, misalnya. Tapi dinikmati sendiri karena itu sudah masuk ke pasal korupsi, makanya bisa dikenakan pidana. Baik, ini mungkin yang terakhir. Nanti semoga kita bisa perbanyak diskusinya. Teman-teman juga harus lebih mempelajari lagi detail-detail tata laksana dari setiap tahapan-tahapan tadi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.